Presiden Prabowo ini kepala bagian sikat. Apa namanya? Jampitsus sikat gitu lah. Ini kita apresiasi. Siapa lagi yang mau disikat? Baru sekali gue ngeliat kayak di film itu ada di Indonesia. Bukannya Rupanya gue kira ini cuma di film doang. Ketok-ketok dulu. Wah ini nih. Bongkar, ya kan? Rupanya isinya berangkas gede, Bos. Makanya kita juga kudu curiga tuh kalau ada coffee shop bayarnya pakai dolar. Curiga ada coffee shop deketan sama money changer. Namanya soal kasus Soal yang lagi rame ini Febri ini Bang. Betul. Bang Saya dulu. Betul, langsung aja nih gimana nih? Pertama-tama ya, ini buat publik ya. Kalau melihat kita tadi bahas kewaspadaan rakyat, masyarakat. Kalau ada melihat restoran, ini restonya sepi terus tapi tetap survive, tetap bertahan. Itu ada baiknya datang ke kafe tersebut. Dan coba gedor-gedor tuh temboknya tuh. Ya kan? Gue bilang Mana yang kopong? Sebelum Mabes Polri datang, ya kalian jebol duluan. kali jatuh satu gitu ya. Kali dapat 1 kilogram buat tutup mulut, ya kan? Lumayan, 1 kilogram itu sekarang 2,7 miliar. Kalau harga emas 1 gramnya 2.700.000. kali 74. Iya, gitu. Kali 74. Jadi itu pertama dari saya. Terus kedua, terkait penegakan hukum, kita bingung. Jadi ini serius apa tidak penegakan hukumnya? Kalau sudah dipegang sama polisi, ya lanjutkan. Kalau perlu kerjasama dengan KPK. Iya. Saya nggak ngerti ya mekanismenya seperti apa ya, tapi kalau narasi publik tuh begitu. Bagaimana ceritanya? Ada suatu kelompok, kita bicara suatu kelompok, dan kelompok ini merupakan kelompok yang benar-benar anti korupsi. Tiba-tiba ada anggotanya yang korupsi, diperiksa sama kelompok ini sendiri. Kan lucu jadinya. Ini fair Jadinya nggak sih? bestie gitu. Iya, bestie semua. Bestie, Cing. Iya, Makan jeruk. Cing. Makan jeruk. Iya, nah itu kedua dari saya. Jadi saya pengen melihat ini serius nggak sih? Tapi tetap kita hormati mekanismenya seperti apa, kita hormati, kita lihat dan kita pantau sejauh mana kasus ini berlanjut, ya kan? Kalau sampai mandek, lihat publik itu punya batas kesabaran. Udah pinter-pinter juga sekarang ya. Udah pinter. Kritis. Iya, jadi oke lah sekarang kita persilahkan Kejagung untuk memproses kasus ini setransparan mungkin kepada publik, ya kan, agar publik juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Oh, rupanya penegakan hukum tuh baik. Soalnya presiden kita, Pak Prabowo, sudah tidak tebang pilih, ya kan, bahkan sekelas level tertinggi di Kejaksaan Agung itu bisa ditersangkakan. Ya. Kan semua tentu apa yang dilakukan oleh teman-teman polisi ini kan tentu atas restu presiden. Tidak mungkin dia berjalan sendiri nih Pak Presiden yang kayak gini-gini. Oh silakan lanjutkan. Nah kita apresiasi betul nih Pak Presiden nih. Iya. Sangat saya apresiasi nih. Rupanya di zamannya Presiden Prabowo nih kepala bagian sikat. Apa namanya? Jampitsus sikat. Gitu lah. Ini kita apresiasi. Siapa lagi yang mau disikat? Nah tapi tolong proses penegakan hukum ini harus transparan. Jangan sikat-sikatnya aja Bang ya. Tapi nggak bersih gitu ya. Sikatnya benar. Tinggal tunggu bersihnya nih ya. Kalau Bang Coba menurut Antek Viva gimana? Iya. FIFA nih sekarang. Kim nih. Jong-wer Ini kayaknya udah meyakinkan banget nih. Apa tadi nanya? Udah lupa. Boleh nggak? Gue juga lupa lagi nanya apa. Bang tadi soal kasusnya Kasus Febri ya. Adriansyah. Ya ini jujur sungguh sangat mengecewakan lah. Maksud saya nih ada penegak hukum tertinggi di negara ini, penegak hukum korupsi tapi korupsi. Itu kan Selalu bersuara anti korupsi. Gitu. selalu bersuara anti korupsi, dikit-dikit kita pemberantas korupsi ini mafia-mafia kita hajar dia sendiri mafianya. Pinter banget. Nyembunyiinnya kan Jago gitu. jago loh. gitu. Kalau memang ahli bukan, banget dia TPP. Kalau memang bukan duit dia, harusnya begini. Kalau memang duit itu duit tidak duit benar Duit gitu benar. kan. Ya bisa aja dia mungkin punya warisan kan. Duit kan simpan aja di rumahnya. Gak usah pakai Atau di bank dapat bunga iya, kan gitu. Gak usah pakai apa namanya dinding ya kan. Iya. Kan biar Dibikin keren kamuflase ya kan. Udah polisi harus gedor-gedor lu kayak ini. Biar Baru kayak di sekali film. gue ngeliat kayak di film itu ada di Indonesia. Bukannya Rupanya gue kira ini cuma di film doang. Di film-film Hollywood gitu kan, Iya, rupanya ada di Indonesia. diamplifikasi Bang. Ketok-ketok dulu. Wah ini nih. Iya. Bongkar ya kan. Rupanya isinya berangkas gede, Bos. Emas. Gila. Makanya kita juga kudu curiga tuh kalau ada coffee shop bayarnya pakai dolar. Curiga nih. Money changer. Money changer. Ada coffee shop deketan sama money changer. Makanya Hari ini. harusnya sarannya itu tuh buat
yang jual berangkas harusnya. Kenapa jual berangkas? Jadi kalau misalnya ada yang mau beli berangkas harus didata, Bang. Berangkas yang Siapa? gede ya, khusus berangkas gede ya. Berangkas gede. Yang bisa gitu masuk kan. orang ya. Iya. Ini kalau yang beli kejaksaan nih atau yang beli penegak hukum ini harus dicurigain nih. Kalau pakai nama orang belinya? Nah, itu kan pasangnya di mana? Kan tahu tuh, Bang. Oh, pasangnya di di rumah, kan rumah bisa sipil. Jampitsus. Wah, itu harus diperiksa gitu. Cari tahu kafenya ya. Iya. Ini soal duitnya nih. Kalau dari laporan polisi tuh duit yang didapat itu sekitar 60 miliar, ada valuta asing dan 74 kg emas. Kalau misalkan kita total ada 476 miliar. Itu katanya kalau misalkan kita konversikan bisa membangun 28.000 rumah subsidi, Bang. Bukan hanya 20.000 rumah subsidi, gua udah breakdown ini. Gimana? Kita bilang kurang lebih 200 miliar lah biar nggak ribet. Oke. 500 miliar itu, kalau kita pengeluaran kita 100 juta per bulan, cukup dong 100 juta per bulan. Iya, cukup. Itu baru habis 5.000 bulan. 5.000 bulan. 5.000 bulan. Tahu 5.000 bulan berapa? 400 tahun nih, 400 Udah lama tahun. banget dah itu. 5.000 bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Masih lama banget ya. Iya. Sampai capek 400 tahun itu. 400 tahunan gitu loh. Bayangin baru habis duit Lebih itu. dari umur. Makanya gitu. Ngeri banget. Gila nggak? 4 kali turunan. Itu yang lebih mengecewakan lagi, kita melihat bertumpuk-tumpuk harta itu di saat masyarakat lagi susah. gitu. Nah, Iya. Masyarakat susah Bijak cari banget makan, ya. masyarakat Bijak. susah cari kerja, ya kan? Masyarakat cuman bisa nonton doang, harta yang bertumpuk-tumpuk. Itu kan miris. miris. Ya, Sedih. miris. Dan gitu. yang melakukan itu penegak hukum tertinggi. Ya, Sedih sih, sedih. hukumannya harusnya lebih berat daripada pejabat biasa. Betul. Berkali-kali lipat. Makanya ada DPR komisi berapa gitu yang mendukung. Komisi 3 pastinya. Komisi Nah, itu pertanyaan hukum berikutnya untuk, nih. hukuman mati. Ya itu kita support. Karena penegak hukum kalau melakukan melanggar etik yang begitu besar harus dihukum jauh lebih berat. Karena dia memahami ya. Karena dia memahami gitu. Kita coba cek aja disertasinya Nah, itu- dia apa. Belajar tentang Tindak pidana korupsi pasti. TPPU. Bang. Iya. Karena Tapi sebenarnya TPPU-nya nggak jago-jago amat, masih kebongkar. Disertasinya masih. karena kan kalau misalkan kita cari-cari koruptor kan sepertinya nggak takut penjara. Iya. Nggak takut juga, sepertinya nggak takut sama Tuhan. Karena kalau misalkan kita ngobrol kemarin sama ahli TPPU tuh bilangnya Ya. bahwa ada anggapan dari koruptor, katanya kalau misalkan kita korupsi, uangnya misalkan buat nyumbang ke anak yatim, buat haji, itu lunas katanya. Bersih. Iya. Membersihkan Ada harta anggapan-anggapan korupsi. seperti itu. Teori gitu. Robin Hood. Ya, iya, kayak gitu-gitu bahasanya. Bagiin buat orang. Tapi kan dia nyolong dari rakyat Tapi miskin masalah gini, juga. Tapi presentasinya- zaman Robin Hood Iya. dulu yang dirampok adalah Orang kaya. duit kerajaan, Iya. duit orang kaya, ya kan, duit itu yang mereka yang memeras duit rakyat diambil. Nah, kalau ini kan nggak duit rakyat yang ditolong sama dia. Plotnya juga berapa? Betul. Misalnya berapa yang dibagiin buat anak yatim, berapa yang dibagiin buat ani-ani, itu berapa? Itu kan maksud gue kan plot-plotnya tuh beda, nggak mungkin dong. kayak Iya. ani-ani cuma Jangan-jangan dikasih ani-ani segitu. lebih banyak ya. Iya, pasti berio semua gitu kan. Ini takarannya biasa ini. Caranya ini memang luar biasa. Kementerian Tapi Pemberdayaan abang-abang ini Ani-ani. yakin kalau itu duitnya Febri semua atau ada Iya. orang-orang Kalau Febri juga dalam oknum-oknum lain yang keterangan terlibat pers juga sebenarnya? bilang bahwa saya siap mempertanggungjawabkan harta itu yang Punya punya saya. iya tanggung jawab hukum, bahwa itu punya siapa-siapanya. Sejauh ini kan dia nggak ngaku punya dia kan, tapi Iya. rumah yang disentul punya dia gitu kan. Cuman ya lucu aja ada orang mau naruh duit di Gua nih rumah punya orang. duitnya semiliar nih. Dia analogi gembel aja nih. Analisa gembel. Titip rumah lu. Iya. Gue punya duitnya 2 miliar. Wah, titip duit gua. Ya nggak mungkin, Iya. Bos. Dihabisin lah masih Iya. monyet ini. Ada gitu buat Iya, buat happy ani-ani lagi ntar jadinya. Iya, Gitu, buat jadi nggak masuk akal lah. Oke lah, misalnya kalau yang di apa yang ditemukan di kafe itu mungkin ya bisa aja Oke. itu punya duit rame-rame gitu kan. Karena datang ke situ juga rame-rame katanya kan. Walaupun yang masuk ke ruangan itu hanya si tersangka ini. Oke lah kita sebut oke masih masuk akal. Tapi kalau di rumah kan nggak mungkin duit rame-rame gitu. Pasti duit pribadi kalau di rumah sih. Kemarin juga dibilang kalau ahli TPPU kalau misalkan tidak ada yang ngaku dalam jangka waktu tertentu itu uang langsung dirampas negara. Setuju nggak anak itu? 500 miliar Cuman itu. yang punyanya nggak Enak banget diapa-apain. dong kalau Iya. kata Jadi kalau yang punya nggak muncul ya udah dirampas negara. Ya tapi dirampas negara kita setuju, ya kan tentu kan dari negara Tapi duit yang itu kan punyanya nih. dikelola pemerintah untuk masyarakat lagi. Iya. gitu. kan buat setengah hari MBG kan lumayan. Lumayan. Iya juga ya. Buat nambah-nambah dikit lah. Iya. Lumayan. Masih oke lah Masih gitu oke lah. lah. Tapi kalau nggak ada tersangkanya enak banget. Ah, itu dia. Jadi aturannya boleh ya. semangatnya kan Ngincer uang merampas hartanya koruptor atau memenjarakan koruptor. Nah, abang lebih cenderung kemana? Dua-duanya. Jadi kan begini,
nggak bisa Kalau kan satu-satu ya. sering disampaikan, lo setuju nggak Don terkait apa namanya? Perampasan aset. RUU perampasan aset. Nah. Gue setuju. Setuju. Tapi penegak hukumnya harus dibenerin dulu. Oh. Jangan sampai kan kayak gini nih jadinya nih. Emang tuh duit dari mana kan? Dari mana tuh? Isu yang beredar nih, menurut isu yang beredar ya, narasi beredar di media sosial adalah duit itulah duit hasil memeras. Oh, uang pemerasan. Bahkan ada rumah juga di daerah Hang Tuah kalau nggak salah. Itu diperas dari salah satu pengusaha. Itu narasi yang beredar. Gila. Ini sekelas aparat penegak hukum bisa memeras orang. Jangan-jangan udah memeras koruptor ini, koruptornya dilepaskan, hartanya ke dia pribadi, tidak ke negara. Ya kan kita harus dua-dua nih. Kalau pengen mau serius melakukan penegakan hukum, tangkap koruptornya. Ini kita udah mulai RUU perampasan aset. Iya. Penegak hukumnya benar, jujur, bersih, ya kan, transparan. Tangkap koruptornya, miskinkan dia, ambil aset ke negara. Terbuka tapi jangan ada kong kali kong. Nah ini yang paling bahaya ini kan kong kali kong ini Mbak. Barrier Yang nggak itunya tahu. tuh. Ini kan kalau menurut ada yang nge-strip video foto, ini sudah sesuai ini. Itu kan itu cuma teori doang, prakteknya kan beda. Iya. Emang kita tahu dia sedang melakukan apa? Hah? Ketika orang ditangkap, tahu lo ngomong apa? Publik tahu dia ngomong apa? Nggak tahu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.